Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang efek yang diperdagangkan di pasar modal yang beranggotakan yang pertama yaitu Ocha Effendi, Dewi Clarita, dan yang terakhir dengan saya N. Muhammad Sohib. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pengertian dari pasar modal dalam arti sempit yaitu suatu tempat yang terorganisasi di mana-mana efek diperdagangkan. Nah, pasar modal dalam pengertiannya itu dalam tata kurung itu arti sempit suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan atau yang dikenal dengan bursa efek. Menurut Kamus Besar, pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi atau disebut dengan capital market. Kegiatan yang bersangkutan dengan penawar umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan hak atau kepemilikan perusahaan dan pernyataan utang perusahaan. Nah, efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PN). Menyebutkan bahwa pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, dan instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempermudahkan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan UU-PM, efek adalah surat berharga berbentuk pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif atas efeknya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ocha Effendi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis efek yang ditransaksikan di pasar modal Indonesia. Bisa kita lihat di sini, yang pertama ada saham, yang merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikannya pada suatu perusahaan terbuka. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi itu sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan hutang. Dalam pengertiannya, penerbit surat utang tersebut berarti mengakui telah berhutang kepada pembeli obligasi sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam bentuk sederhananya, penerbit obligasi adalah debitur, sementara pembeli obligasi adalah kreditur. Pembayaran yang harus dilunasi tersebut yakni hutang pokok ditambah dengan bunga. Dalam obligasi istilah bunga itu lebih sering disebut sebagai kupon. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Clarita. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga, kita masuk ke derivatif, yang mana merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama, maupun turunan selanjutnya. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antar pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Yang keempat ada reksadana.
Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan pergabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Yang kelima ada surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal. Keberadaan sekuritas aset atau efek beragam. Aset dipandang akan sangat membantu perbankan dalam memperoleh likuiditas pembiayaan melalui pasar modal dengan proses sekuritas aset perbankan berkualitas tinggi. Melalui sekuritas aset, perbankan akan terhindar dari maturi mismatch. Mengingat selama ini pembiayaan bank, khususnya untuk kredit pemilikan rumah atau KPR, sebagiannya masih menggunakan dana jangka pendek, meskipun tabungan, deposito, dan giro. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe.